Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Saat Indonesia hampir jadi pemicu Perang Dunia III. Saat itu ribuan pasukan asing sudah dikerahkan. Indonesia memang tak pernah terlibat dengan Perang Dunia II. Namun sebuah catatan sejarah mengatakan bahwa ternyata pernah nyaris dimulai dari Indonesia. Hal ini terjadi pada saat pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya pasca Indonesia merdeka. Jika Perang Dunia II telah membunuh ribuan orang dan menyebabkan malapetakan besar, Perang Dunia III adalah sebuah skenario yang selalu menakutkan bagi umat manusia. Bayangkan saja jika negara-negara besar dengan senjata nuklir saling berperang, maka bumi bisa hancur dalam sekejap. Beginilah awal mula kisah Perang Dunia III nyaris dimulai pada masa Presiden Soekarno. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1964 hingga 1965, Bung Karno menggelorakan semangat revolusioner bangsa Indonesia untuk menghadapi Malaysia yang dianggap sebagai boneka Inggris. Ganyang Malaysia sekarang juga! Konfrontasi ini dikenal dengan nama Operasi Ganyang Malaysia. Tujuannya adalah untuk membatalkan pembentukan Federasi Malaysia yang meliputi Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Operasi Ganyang Malaysia dilakukan dengan cara melakukan infiltrasi militer dan gerilya ke wilayah Malaysia, terutama di Sarawak. Aksi ini tentu saja menimbulkan reaksi keras dari negara-negara persemakmuran Inggris yang menjadi sekutu Malaysia, seperti Australia, Inggris, Selandia Baru, dan India. Mereka menurunkan ribuan pasukan untuk membantu Malaysia melawan Indonesia. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga turut campur tangan dalam konflik ini. Amerika Serikat memiliki perjanjian keamanan dengan Australia dan khawatir dengan posisi Indonesia yang cenderung berkiblat ke blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, Rusia, dan Cina. Apalagi saat itu Amerika Serikat sedang berperang di Vietnam Selatan melawan komunis Vietnam Utara yang didukung oleh Rusia dan Cina. Jika konfrontasi Indonesia-Malaysia berubah menjadi perang terbuka, maka bisa dipastikan bahwa Rusia dan Cina akan ikut membantu Indonesia sebagai sekutu ideologis. Hal ini berarti bahwa blok timur dan blok barat akan saling berhadapan secara langsung di Asia Tenggara. Perang dingin yang selama ini hanya berlangsung secara tidak langsung bisa berubah menjadi Perang Dunia III. Namun untungnya hal itu tidak terjadi. Amerika Serikat ternyata belum siap untuk menghadapi Perang Dunia Ketiga dan berusaha menyelesaikan konfrontasi ini secara damai dengan melobi Bung Karno serta mengerahkan agen-agen Badan Intelijen Pusat Pemerintah Amerika Serikat. Di sisi lain ada juga peran penting dari Letjen Soeharto dan Kolonel Murdani yang diam-diam melancarkan operasi intelijen untuk mengakhiri konflik ini. Pada tahun 1966, setelah terjadinya peristiwa yang menewaskan 6 jenderal dan menyebabkan jatuhnya Bung Karno dari kekuasaan, Operasi Ganyang Malaysia resmi dihentikan oleh pemerintahan baru di bawah Soeharto. Konflik Indonesia-Malaysia pun berakhir secara damai tanpa memicu Perang Dunia Ketiga. Demikianlah kisah Bung Karno yang hampir membuat Perang Dunia Ketiga dengan Operasi Ganyang Malaysia. Meskipun gagal dalam tujuannya, operasi ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan tidak takut menghadapi negara-negara besar demi membela kepentingan nasionalnya.